Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang dipercaya berasal dari manusia yang mengalami penderitaan ekstrim hingga menyatu dengan samudera. Ia tidak hanya digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik, tetapi sebagai entitas laut itu sendiri. Wujud manusianya hanyalah manifestasi agar dapat dipahami oleh para manusia. Kekuasaannya meliputi dari pengendalian ombak, arus, badai, dan makhluk laut lainnya. Ia memiliki kerajaan bawah laut yang dihuni oleh para roh, prajurit, dan arwah manusia yang tenggelam. Ia tidak selalu bermusuhan dengan manusia, namun sangat sensitif terhadap kesombongan dan pelanggaran adat lautan. Interaksinya dengan manusia bersifat selektif. Orang yang menghormati lautan akan dipercayai dan dilindungi, sedangkan orang yang meremehkan kekuatannya akan dihukum. Dan larangan mengenakan pakaian berwarna hijau adalah simbol batas antara manusia dengan kekuasaan laut. Nyi Roro Kidul melambangkan lautan sebagai penguasa mutlak, bukan objek yang bisa dikendalikan oleh para manusia. Leviathan. Leviathan adalah salah satu makhluk laut paling menakutkan dalam mitologi kuno. Ia digambarkan sebagai naga atau ular raksasa yang hidup di kedalaman samudera dengan tubuh berlapis sisik yang keras dan tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Setiap gerakannya itu dipercaya mampu mengguncang lautan, menciptakan gelombang yang super besar, dan badai dahsyat tanpa peringatan. Dalam teks-teks Ibrani kuno, Leviathan bukan hanya sekedar monster fisik, melainkan simbol dari kekacauan purba yang telah ada sejak awal penciptaan. Ia diciptakan sebagai perwujudan kekuatan destruktif yang hanya dapat dikendalikan oleh Tuhan saja. Bahkan para pahlawan dan raja tidak memiliki harapan untuk melawannya. Leviathan jarang digambarkan menyerang manusia secara langsung. Ancaman utamanya justru terletak pada eksistensinya. Ia melambangkan bahwa laut menyimpan kekuatan yang kosmis dan berada jauh di luar pemahaman dan kendali manusia, sekaligus pengingat bahwa tidak semua kekuatan diciptakan untuk ditaklukkan. Siren. Siren adalah makhluk laut yang menjadikan suara sebagai senjata utamanya. Mereka bernyanyi dengan nada yang begitu indah hingga mampu menembus pikiran terdalam manusia. Pelaut yang mendengar nyanyian siren akan diliputi rasa damai, rindu, dan keyakinan palsu bahwa kebahagiaan menanti di depan. Dalam mitologi Yunani awal, siren digambarkan sebagai makhluk setengah wanita dan bertubuh burung, bukan ikan. Bentuk ini menekankan bahwa mereka adalah makhluk perantara dunia manusia dan dunia kematian. Dan seiring berjalannya waktu, gambaran mereka berubah menjadi menyerupai putri duyung. Namun sifat mematikan mereka tetap sama. Siren tidak memaksa korbannya, manusia sendirilah yang memilih menuju kehancuran. Karena itu, siren melambangkan bahaya godaan, ilusi, dan keinginan manusia yang jika diikuti tanpa kendali akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Sedna. Sedna adalah dewi laut dalam mitologi Inuit yang awalnya merupakan manusia biasa. Ia dihianati oleh orang terdekatnya dan dibuang ke lautan. Sehingga mencoba bertahan, jari-jarinya akan dipotong satu persatu dan jatuh ke lautan, berubah menjadi sebuah ikan, anjing laut, paus, dan makhluk laut lainnya yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia di Inuit. Sedna tenggelam ke dasar samudra dan menjadi penguasa seluruh kehidupan laut. Ia mengendalikan arus, cuaca, dan hasil laut. Ketika manusia melanggar keseimbangan alam, berburu berlebihan, atau tidak menghormati lautan, Sedna akan menahan hasil laut dan menyebabkan kelaparan. Untuk menenangkan amarah dari Sedna, para dukun harus melakukan perjalanan spiritual ke dasar lautan dan menyisir rambutnya yang kusut. Sedna melambangkan alam yang terluka oleh pengkhianatan manusia, sekaligus menjadi kekuatan alam yang akan menuntut pertanggungjawaban jika keseimbangan dilanggar. Kraken. Kraken adalah makhluk laut raksasa yang hidup di laut dalam wilayah Nordik. Ia digambarkan memiliki tubuh sebesar pulau dengan tentakel panjang yang mampu melilit dan menghancurkan kapal besar. Banyak pelaut mengira kraken sebagai daratan dan berlabuh di atas tubuhnya. Ketika kraken bergerak, laut di sekitarnya akan membentuk sebuah pusaran yang besar dan arus yang tidak wajar. Ia tidak digambarkan aktif berburu manusia, melainkan ia hanya muncul ketika wilayah lautnya diganggu. Karena itu, kraken sering dianggap sebagai penjaga laut terdalam. Makhluk ini melambangkan ketakutan manusia terhadap samudra yang belum dipetakan. Kraken bukan sekedar monster, tetapi simbol bahwa ada batas eksplorasi yang tidak boleh dilewati. Ia mewakili laut sebagai wilayah asing yang tidak tunduk pada keberanian atau teknologi dari manusia. Jormungandr. Jormungandr dikenal sebagai War Serpent atau makhluk laut raksasa yang diciptakan oleh Loki dan dibuang ke samudra oleh Odin karena ukurannya yang terlalu besar. Ia terus tumbuh tanpa batas hingga tubuhnya melingkari seluruh dunia dan menggigit ekornya sendiri, membentuk sebuah lingkaran kosmis yang menjaga keseimbangan di alam semesta. Keberadaan Jormungandr menjaga batas antara dunia manusia dengan kekacauan.
Selama ia tetap berada di laut dan tidak bergerak, dunia berada dalam keadaan yang stabil. Namun, setiap gerakan kecilnya dapat menciptakan gelombang yang besar, badai, dan gempa lautan. Racunnya begitu kuat sehingga mampu mencemari laut dan langit. Dalam ramalan Ragnarok, Jormungandr akan bangkit sepenuhnya dari laut. Ombak akan menenggelamkan daratan, laut akan meluap, dan racun akan menyelimuti dunia. Ia akan bertarung dengan Thor, saling membunuh satu sama lain, dan Jormungandr melambangkan siklus dari alam, penjaga keseimbangan yang pada akhirnya juga akan menjadi alat kehancuran total. Makara. Makara adalah makhluk mitologis yang tidak sepenuhnya monster maupun hewan biasa. Ia digambarkan sebagai gabungan beberapa makhluk seperti tubuh buaya, belalainya gajah, taringnya singa, dan ekornya ikan. Bentuknya mencerminkan kekuatan air yang tidak dapat diklasifikasikan secara sederhana. Dalam tradisi Hindu-Buddha, Makara adalah kendaraan dewa air dan penjaga gerbang kuil, sungai, serta mata air suci. Ia tidak menyerang manusia secara acak, melainkan berfungsi sebagai pelindung dari kekuatan jahat dan ketidakseimbangan. Makara melambangkan dualitas air, memberi kehidupan sekaligus membawa kehancuran. Ia mengingatkan bahwa air adalah kekuatan kosmis yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Berbeda dengan monster laut lain yang melambangkan ketakutan, Makara itu melambangkan harmoni, keseimbangan, dan keteraturan alam semesta. Umibozu. Umibozu adalah roh laut misterius yang sering muncul secara tiba-tiba di tengah lautan yang awalnya tenang. Ia digambarkan sebagai sosok hitam raksasa dengan kepala bulat licin seperti biksu tanpa wajah yang jelas. Kemunculannya hampir selalu tanpa tanda, membuat para pelaut tidak sempat memiliki waktu untuk bersiap-siap. Berbeda dengan monster laut yang lainnya yang menyerang secara brutal, Umibozu bersifat dingin dan metodis. Ia membenci sebuah kesombongan, kebisingan, dan perilaku yang tidak sopan di laut. Dalam beberapa cerita, ia berbicara kepada pelaut dan meminta sebuah wadah. Jika pelaut memberinya sebuah tong biasa, ia akan menggunakannya untuk menenggelamkan kapal. Umibozu bukan sekedar pembunuh, melainkan sebuah peringatan spiritual. Ia melambangkan laut sebagai entitas yang menuntut ketenangan, rasa hormat, dan kerendahan hati. Laut yang sunyi bukan berarti aman, dan Umibozu adalah simbol bahwa bahaya terbesar sering datang tanpa suara. Sila. Sila adalah makhluk laut yang menghuni tebing berbatu di jalur pelayaran sempit yang sangat berbahaya. Ia digambarkan memiliki 6 hingga 12 kepala dengan rahang besar dan gigi yang tajam. Masing-masing mampu mencabik satu manusia dalam hitungan detik. Kapal yang melewati wilayahnya hampir pasti kehilangan awak kapal, bahkan ketika laut tampak tenang. Dalam kisah asal-usulnya, Sila bukanlah monster sejak awal. Ia adalah wanita yang dikutuk oleh para dewi akibat kecemburuan. Kutukan tersebut tidak hanya mengubah tubuhnya menjadi makhluk mengerikan, tetapi juga mengikatnya selamanya pada satu lokasi. Ia tidak bisa meninggalkan selat itu, dan tidak bisa menghentikan nalurinya untuk menyerang siapapun yang melintas. Sila tidak membunuh karena kebencian, melainkan karena takdir. Ia melambangkan sebuah tragedi dan bahaya yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Dalam konteks pelayaran, Sila menjadi simbol bahwa ada ancaman yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Hanya bisa dikurangi dampaknya dengan pengorbanan. Charybdis. Charybdis adalah makhluk laut yang menjelma sebagai pusaran air raksasa di sisi berlawanan dari Sila. 3 kali sehari, ia menelan air laut dalam jumlah yang luar biasa besar, lalu memuntahkannya kembali dengan kekuatan yang menciptakan arus mematikan. Kapal yang tersedot ke dalam pusarannya akan hancur seketika dan lenyap tanpa jejak. Berbeda dengan monster lain, Charybdis tidak memiliki bentuk tubuh yang jelas, wajah maupun emosi. Ia adalah manifestasi murni kekuatan alam yang hidup. Tidak ada doa, senjata, atau keberanian yang dapat menghentikannya. Pelaut hanya bisa menghindari wilayahnya atau menerima nasib. Charybdis sering dipasangkan dengan Sila sebagai simbol dilema besar pelaut, memilih kehilangan sebagian awak kapal atau mempertaruhkan seluruh kapal.